Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didorong Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Politikus Golkar itu rencananya akan diduetkan dengan kader partai asuhan Prabowo Subianto, tapi belum diungkap siapa orangnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad menyebutkan ada kader partai yang tengah dibidik untuk disandingkan dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun kadernya itu bukan Budi Jiwandono, keponakan Prabowo, yang sebelumnya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep. Sementara itu, Golkar masih menunggu hasil survei sebelum memutuskan Ridwan Kamil akan ditarungkan di mana. Apakah bergandengan tangan dengan Gerindra di Jakarta atau menjadi rival di Jawa Barat? Finish di urutan ketiga dalam Pileg 2024 tingkat DPRD DKI Jakarta, Gerindra punya modal 14 kursi untuk mengusung kader sendiri dalam koalisi di Pilkada Jakarta. Rival terberatnya ada PKS yang akan mengusung Anies Baswedan dengan kekuatan 18 kursi di legislatif. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pun tidak bisa disepelekan. Ia kini punya kesempatan maju pilkada seiring keluarnya keputusan Mahkamah Agung. Begitupun dengan pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono yang juga masih berada di lingkaran satu Jokowi. Jika Ridwan Kamil jadi calon Gubernur Jakarta, siapa yang bakal kuat menantang Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat? Berdasarkan survei sejumlah lembaga, mantan Bupati Purwakarta itu punya peluang besar menang dalam pilkada. Minus Ridwan Kamil, popularitas dan elektabilitas mantan politikus Golkar yang kini berlabuh di Gerindra itu berada di atas semua bakal calon lainnya. Terlebih, ia punya modal suara hasil Pileg 2024 yang tidak bisa dianggap remeh. Deddy yang maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi mendapatkan lebih dari 355.000 suara, sehingga menempatkannya di posisi ketiga sebagai caleg peraih suara terbanyak secara nasional. Kendati begitu, Deddy belum bisa ungkang-ungkang kaki. Kalaupun kelak Ridwan Kamil jadi maju di Pilgub Jakarta, Deddy punya banyak penantang yang tidak bisa dipandang enteng. Salah satunya Ilham Akbar Habibie, yang merupakan anak Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Ilham diusung Partai Nasdem dan telah menerima surat rekomendasi yang diberikan langsung Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Berbekal 8 kursi di DPRD Jawa Barat, Nasdem mengusung Ilham sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Selain Ilham Akbar Habibie, sejumlah nama telah lama mengemuka dalam Pilgub Jawa Barat. Satu di antaranya adalah Muhammad Iryawan, mantan Kapolda Jawa Barat yang kini dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, Gerindra belum memutuskan siapa yang akan diusungnya dalam pilkada nanti. Kendati begitu, Deddy Mulyadi sudah mengklaim bahwa dirinya satu-satunya calon yang diusung Gerindra dalam pilkada Jawa Barat. Ia pun mulai menjajaki komunikasi dengan partai politik lain. Berdasarkan hasil Pileg 2024, Gerindra mendapatkan 20 kursi di DPRD Jawa Barat. Disusul PKS dengan 19 kursi, Golkar 19 kursi, PDI Perjuangan 17 kursi, PKB 15 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 7 kursi, Nasdem 8 kursi, PPP 6 kursi, dan PSI 1 kursi. Di lain sisi, PKS memiliki banyak kader yang dijagokan untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat. Selain Harus Wandaru yang menduduki kursi Ketua DPW PKS Jawa Barat, ada nama Muhammad Idris yang masih menjabat Wali Kota Depok. Bagi mayoritas warga Jawa Barat, kedua nama itu masih terdengar asing di telinga. Namun, PKS punya pengalaman politik yang terbilang cerdik. Hal itu dibuktikan saat Pilkada Jawa Barat 2018. PKS yang berkoalisi dengan Gerindra dan PAN mampu mengoyak prediksi sejumlah lembaga survei. Kendati finish di urutan 2 dari 4 pasangan calon dalam Pilkada Jawa Barat 2018, paket Sudrajat Ahmad Saiku yang mendapatkan 28,74% suara. Padahal, menurut perhitungan lembaga-lembaga survei, angka keterpilihan dua orang itu tidak lebih dari 8%. Selain PKS, ada bakal calon lain yang disodorkan partai-partai pemilik kursi di DPRD Jawa Barat. PDI Perjuangan misalnya, punya Ono Surono dan Rieke Diah Pitaloka. Begitupun dengan PKB yang punya modal 15 kursi di DPRD Jawa Barat. Partai 9 bintang ini punya banyak stok sosok yang layak diperhitungkan.
Dua di antaranya adalah Ketua DPW PKB Jawa Barat, Saiful Huda, dan Cucun Ahmad Samsyurijal, Ketua Fraksi PKB DPR RI. Sementara dari Partai Demokrat, ada Dede Yusuf dan Selika Nurahadiana. PPP punya UU Ruzanul Ulum yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, sedangkan PAN ada Bima Arya dan Desi Ratnasari. Untuk memuluskan ambisi politiknya, Bima Arya sudah menyebar baliho di sejumlah daerah. Kini mantan wali kota Bogor itu tengah bergerilya politik demi membidik Pilkada Jawa Barat.